yang mengikuti Kapel Akademi STT Baptis Indonesia Rabu pada tanggal 15 November 2023, baik yang mengikuti secara online maupun onsite di Aula Frank Lewis. Sebelum kita memulai kapel kita pada pagi hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan menjadi perhatian bagi kita semua. Kapel Akademik STT Baptis Indonesia, Jumat 17 November 2023, WL Saudari Estetia Priska Eta, singer Saudari Cynthia dan Saudara George, musik Saudara Noval, Saudara Yotam, Saudara Damara, dan Saudara Nando, multimedia Saudara Matthew. Doa pagi Jumat 17 November 2023, WL Saudara Marisa, musik Saudara Ferdi, pembicara Saudara Jimmy dengan tema Hatiku Bergembira Karena Yesus Juru Selamatku. Mari kita akan memulai kapel kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya berikan waktu sejenak untuk bersaat teduh. Mazmur 100 ayat yang pertama sampai yang kelima. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorek. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kasih dan kebaikan-Mu, sehingga telah Engkau memberkati kami di tengah aktivitas kami boleh datang ke hadirat-Mu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Engkau akan berkenan untuk setiap puji-pujian kami. Engkau berkati kapel kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Engkau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Ada sukacita hari ini? Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan berikan salam kepada kanan kiri kita dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Kita akan memuji nama Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Satu
namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Tuhan berjaya dan memintamu, Engkau raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memintamu, atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memintamu, Engkau raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memintamu selamanya. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Dr. Joko Sukono MTH dengan tema Bimbinglah Aku Ya Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan angkat pujian Tak Terbatas. Kagumi caramu mencintaiku, caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidup. Tak terbatas
saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang kuat di setiap musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami, sehingga kami boleh siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ibadah di
Gereja baptis biasanya ada dirijen begitu. Lalu bait 1, bait 2 sudah diketahui. Tetapi kalau ibadah di gereja-gereja karismatik biasanya pakai kode. Kalau 1 ini berarti diulang dari awal. Kalau kedua berarti refnya saja. Kalau begini berarti diulang bagian mau akhir. Tapi kalau ternyata diginikan juga nggak bisa berhenti, beginikan pasti berhenti itu. Ya, karena kalau begini berarti sudah berhenti semua karena memang siap untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada satu kesaksian yang sampai hari ini membekas buat saya. Karena terjadinya beberapa hari yang lalu. Saya dihubungi oleh seorang teman pengusaha dari Semarang untuk bersama-sama kolaborasi mengundang gereja-gereja Kota Semarang untuk bersama memuji, menyembah Tuhan selama 100 menit, yang dimana ada pujian penyembahan dan KKR oleh Pastor Johan dan Pastor Heni. Saudara yang dikasihi Tuhan, targetnya berapa? 3.000 orang yang hadir di seluruh Kota Semarang. Saya berkata kepada semua panitia, saya membentuk panitia khususnya Bamak Kota Semarang, saya berkata kita mengusahakan Tuhan yang menentukan, karena kita tidak tahu bagaimana animo jemaat Kota Semarang dengan acara itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sosialisasi lewat gereja-gereja, kita sudah sosialisasi lewat radio, kita sekarang menunggu berdoa. Puji Tuhan ada beberapa orang baptis yang menjadi panitia untuk boleh pengerahan jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tepat harinya tanggal 9 November kemarin, saya mulai goyah. Kenapa? Saya lihat mendung begitu menggelantung di Kota Semarang. Saya berkata, Tuhan, berapa banyak yang akan datang hari ini Tuhan. Saya sudah angkat tangan kalau sudah mulai mendung dan nanti bisa turun hujan, saya sudah enggak tahu Tuhan. Saya selalu berdoa begitu kepada Tuhan. Jam 5 kami berangkat, kita adakan doa bersama-sama, saya berdoa lagi, Tuhan, saya serahkan kepadamu. Saya sudah usaha maksimal, Tuhan yang menentukan sekarang. Saudara yang dikasihi Tuhan, acara mulai jam 18.30 dan terus sampai jam 19, puji Tuhan. Saya tanya panitia, 3.000 lebih orang yang hadir dalam pujian dan penyembahan selama 100 menit dan tidak goyah, tidak keluar sampai kepada menit terakhir pujian penyembahan. Saya berkata, Tuhan, Engkau luar biasa. Kenapa? Karena tanpa pertolongan Tuhan, hanya akal manusia rasanya gak mampu. Hari ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sama. Kita perhatikan bersama-sama dalam kitab Keluaran pasal 33, kita perhatikan bersama-sama. Keluaran pasal 33. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amon, orang Het, orang Feris, orang Hevi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu.
Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan itu, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah telah memperhatikan umatnya. Allah telah menuntun umatnya. Dan bahkan Allah telah membuat umatnya tercengang ketika melihat bagaimana Laut Merah dibelah menjadi dua. Mereka bersuka cita, mereka bergembira melihat mukjizat yang besar yang Tuhan nyatakan buat mereka. Bukan hanya itu saja. Ketika mereka kekurangan air, ketika mereka kekurangan makanan, Tuhan yang bertanggung jawab. Bahkan Musa menuntun mereka. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pasal yang ke-32, ketika Musa harus naik ke Gunung Sinai, apa yang terjadi? Bangsa itu menantikan Musa gak kunjung datang. Mereka ragu-ragu. Mereka berkata, siapa yang bisa memimpin kami? Siapa yang bertanggung jawab atas kami? Saudara yang dikasihi Tuhan, pikir mereka mungkin Musa mati. Musa gak akan pernah kembali lagi. Siapa yang memimpin kami? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka padahal ngerti mukjizat Tuhan. Mereka paham dan melihat mukjizat Tuhan. Tapi yang terjadi mereka masih ragu-ragu. Sosok Harun yang menjadi imam, sosok Harun yang mudah goyah, sosok Harun yang masih terkontaminasi dengan budaya-budaya Mesir, berkata, kumpulkan semua perhiasan. Dan apa yang terjadi saudara? Harun menyetujui membuat anak lembu tuangan untuk disembah oleh orang-orang Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah begitu kecewa dengan orang Israel. Allah begitu marah melihat orang Israel, begitu rapuh, begitu tegar tengkuk, begitu keras kepala. Kenapa mereka nggak sadar bahwa Tuhan memelihara mereka? Kenapa mereka nggak sadar bahwa Allah memelihara mereka? Tetapi kenyataannya mereka goyah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi perjanjian Tuhan tetap perjanjian. Kenapa saya berkata? Kita lihat sama-sama. Ayat 1, Tuhan berkata di dalam Keluaran pasal 33, aku akan tetap membawa engkau ke tanah yang penuh dengan air susu dan madu. Ini perjanjian Tuhan. Tuhan nyatakan, aku tetap akan membawa engkau. Gak goyah saudara. Bahkan Tuhan berkata, aku akan tetap memberikan kekayaan
kekuatan supaya engkau bisa mengalahkan orang Hefi, orang Yebus. Diberi kekuatan oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, kita lihat sama-sama. Ayat 2. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Jadi Tuhan berkata, bukan aku sekarang yang akan bersama dengan engkau, tapi aku akan mengutus seorang malaikat yang akan berjalan di depanmu. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkata kepada umatnya jelas, aku tidak akan bersama-sama dengan engkau. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, apakah orang Israel kemudian berkata, udah gak ada masalah, Tuhan ada atau gak ada, yang penting kita sampai ke tanah perjanjian. Atau mungkin zaman sekarang berkata, udahlah, semuanya pasti berjalan dengan baik. Kan Tuhan sudah berkata bahwa pasti sampai ke tanah Kanaan. Udah, gak ada masalah. Rupanya bukan itu yang dimaui oleh orang Israel. Rupanya gak hanya sekedar bagaimana bisa mengalahkan bangsa-bangsa itu, di mana ada malaikat Tuhan yang berjalan di depan. Bukan itu yang dimaui oleh orang Israel. Tetapi apa saudara? Tuhan bersama dengan dia. Mereka berkabung. Mereka menangis. Mereka duka cita. Mereka kecewa. Kenapa bisa lakukan seperti itu? Kenapa bisa mengerjakan kayak gitu? Kecewa. Pasti namanya kecewa, tidak ada yang di depan, kecewa itu di belakang. Kenapa saudara? Karena kalau mereka sadar ada Tuhan yang selalu bersama mereka, kenapa mereka harus membuat anak lembu tuangan untuk disembah? Ayat 15 kita perhatikan bersama-sama, luar biasa. Berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jika engkau tidak membimbing kami Tuhan, jika engkau tidak bersama-sama dengan kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa dengan tegas berkata begitu kepada Tuhan. Tidak hanya penyertaannya saja, tidak hanya bagaimana tuntunannya saja, tetapi Musa berkata kehadiran Tuhan lebih dari segala-galanya buat Musa dan bangsa Israel. Kehadiran Tuhan lebih dari segala-galanya buat Musa. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, Musa berkata, jangan suruh kami berangkat kalau engkau gak beserta kami Tuhan. Kalau engkau gak bersama dengan kami, jangan suruh kami berangkat Tuhan. Artinya Musa berkata, Tuhan, kehadiran-Mu kami nantikan. Kehadiran-Mu kami ingin lihat dan kami rasakan. Jangan suruh kami berangkat tanpa kehadiran-Mu bersama dengan kami. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan orang-orang Kristen zaman sekarang? Apakah masih berkata Tuhan,
tanpa kehadiranmu dalam pergumulan kami, tanpa kehadiranmu dalam kehidupan kami nggak bisa apa-apa. Kami nol. Kami nggak bisa berbuat apa-apa. Kami nggak bisa kerjakan apa-apa. Beban kami berat kalau hanya mengandalkan pikiran kami, rasio kami. Kami berat, Tuhan. Tetapi andalkan Tuhan dalam segala hal. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanggal 30 November besok adalah pelantikan ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia. Saya bersyukur kepada Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Robinson masih memimpin kita. Tetapi pasti tantangannya periode ini pun begitu berat. Kalau hanya berpikir pakai pikiran dan rasio dan akal, capek, gak nyampe. Sangat berat. Loh Pak, mungkin hanya gak sampai 300 orang mahasiswanya atau 400 orang gak nyampe. Buat slow saja lah. Saya yakin ketua kita gak seperti itu. Sangat berat. Saudara yang dikasihi Tuhan, bedanya kerja dengan pikiran dan otot beda. Saudara. Saya dulu sebelum jadi pendeta, saya kuli bangunan. Kalau saudara lihat face saya, body saya rasanya cocok kalau kuli bangunan, karena gede-gede gitu ya. Saya kuli bangunan, saudara. Saya kerja dari jam 8 sampai jam 4 selesai, pulang kerja saya mandi, saya tidur dengan enak. Besok pagi saya siap-siap dan berangkat lagi, pakai otot. Saya gak mikir lagi, saudara, kenapa? Selesai kerja ya sudah selesai, gak ada masalah. Tapi berbeda kalau kerja lewat pikiran, pergumulan, itu 24 jam. Gak selesai. Mungkin jam kerjanya sampai jam 3 selesai lah. Tapi sampai di rumah masih mikirkan, masih berpikir, masih merenungkan, masih bagaimana terobosan baru. Lebih capek dibanding kerja pakai otot. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tanpa Tuhan beserta, rasanya mustahil. Rasanya mustahil bisa sampai hari ini STPI tetap berdiri. Tetapi karena Tuhan yang berkenan, maka Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang beserta. Sama besok seperti saya dan saudara ketika jadi pendeta. Pendeta itu kerjanya dimanapun dan waktu kapanpun, tidak pernah berhenti. Diketuk jemaatnya yang meninggal jam berapapun siap. Ada yang konseling siap. Harus ngerjakan apapun siap. Tanpa harus berkata sebentar ya besok pagi-pagi sajalah. Gak bisa, kenapa? Kita memang melayani sepenuh hati buat mereka. Itu sebabnya saudara, tanpa pertolongan Tuhan kita bisa gagal. Saya melayani di Karanganyar Gunung. Tahun ini sudah 22 tahun saya melayani di Karanganyar Gunung. Saya melayani gembala sidang, menjadi gembala sidang sudah
32 tahun saya menjadi gembala sidang. Di Yogyakarta 10 tahun, di Semarang ini 22 tahun. Ada kalanya saya capek. Ada kalanya saya berkata, Tuhan, rasanya saya capek Tuhan. Ada kalanya yang saya frustrasi. Saya sudah bimbing, saya sudah tuntun. Gak ada perkembangan apa-apa. Saya berkata, Tuhan, gak ada perkembangan Tuhan. Tapi satu hal saya gak pernah berdoa, Tuhan, pindahkan saya ke tempat lain, gak pernah. Karena apa? Kalau Tuhan tetap menyuruh saya di situ, berarti tetap di situ. Tetapi kekuatan penghiburan daripada Tuhan terus mengalir. Kenapa saudara? Karena saya meminta dan saya melayani dengan mengharapkan kehadiran Tuhan. Setiap keputusan yang saya ambil, saya komunikasikan kepada Tuhan. Setiap apapun saya mau kerjakan, saya komunikasikan kepada Tuhan. Setiap langkah-langkah saya selalu serahkan kepada Tuhan. Itu sebabnya sama seperti Musa. Kalau engkau tidak bersama kami Tuhan, kami tidak akan berjalan. Kalau engkau nggak bersama kami Tuhan, kami nggak akan berjalan. Karena kalau engkau nggak bersama dengan kami bisa jatuh. Kita lihat sama-sama dalam kitab Ibrani. Ini dalam perjanjian baru. Ibrani pasal 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita dekat, melekat kepada Tuhan, Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Asal kita betul-betul bersandar kepada Tuhan. Akal kita, pikiran kita, segala apapun yang kita andalkan, kita harus serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan yang berdaulat. Tetapi ketika kita berkata pikiranku, akalku, ini hasil kerjaku, saya yakin gagal. Gak bisa apa-apa. Gak bisa buat apa-apa. Kenapa? Sebab kalau berhasil, bukannya kita semakin rendah hati, tetapi kalau berhasil mengandalkan akal, pikiran, logika, kalau berhasil justru semakin tinggi hati. Coba kalau gak ada, saya gak bisa. Tetapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, maka kalau kita berhasil, semuanya datang dari Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, aku tidak pernah membiarkan engkau. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Maka yang terjadi adalah kita selalu bersama dengan Tuhan. Keputusan-keputusan apapun, pekerjaan-pekerjaan apapun, apa yang akan kita kerjakan,
Tuhan yang selalu bersama kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita serahkan kepada Tuhan, supaya hidup kita sungguh hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup kita hanya hidup yang sungguh mengandalkan Tuhan saja. Dalam kitab Ibrani pasal 12, ayat yang ke-15, dikatakan begini buat kita bersama-sama. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kasih karunia Tuhan itu sungguh nyata buat kita. Jangan kita tinggalkan kasih karunia itu. Sebab kasih karunia Tuhan yang dibentuk oleh penyertaan Tuhan, yang dituntun dalam penyertaan Tuhan, itu kalau melingkupi kita, maka apapun yang dibuat kita berhasil. Apapun yang dibuat kita berhasil, kalau itu penyertaan Tuhan, kalau itu tuntunan Tuhan yang merupakan kasih karunia Tuhan yang besar, apapun yang kita kerjakan berhasil. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya karena kasih karunia, sehingga nggak ada akar pahit. Kalau kita kembali kepada kasih karunia, nggak ada akar pahit. Kenapa? Karena kalau akar pahit itu, berarti orang itu meninggalkan kasih karunia. Orang Israel sadar tanpa penyertaan Tuhan nggak berhasil. Itu sebabnya mereka berkabung, bertukar cita. Dan mereka mulai kembali kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari andalkan Tuhan. Mari kerjakan untuk bagian kita. Dan kita serahkan bagiannya Tuhan. Tetap meminta Tuhan, kalau engkau tidak berjalan bersama kami gak mau berjalan Tuhan. Pujian yang mengatakan, bila engkau tak beserta kami Tuhan, kami gak mau berjalan Tuhan. Keluaran pasal 33 ayat 15 menjadi kekuatan buat pujian ini. Kalau engkau gak bersama dengan kami Tuhan, kami gak mau berjalan. Bila engkau tak besertaku Tuhan, ku tak mau berjalan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita angkat pujian ini buat kita sama-sama. Bila engkau tak besertaku Tuhan, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Musa berkata kepada Tuhan, bila engkau tak besertaku Tuhan, ku tak mau berjalan. Sebab ku perlu Tuhan pimpin langkahku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu.
Tuhan pimpin langkahku, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Katakan kembali, bila Engkau tak besertaku Tuhan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku, perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu Tuhan, langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Tuhan, kami percaya tanpa penyertaan Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Kami percaya tanpa Tuhan beserta kami gak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kalau kami mengandalkan kemanusiaan kami gagal. Tetapi kalau kami mengandalkan Tuhan, kami akan dipakai Tuhan luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bersama kami. Kami bersyukur Tuhan beserta kami. Kami bersyukur Tuhan yang selalu menolong kami Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menutup dalam doa, saya ingin bertanya kepada para mahasiswa, mahasiswi yang hadir pada saat ini. Apakah engkau mengandalkan Tuhan dalam hidup? Apakah engkau mengandalkan Tuhan dalam hidup? Atau engkau mengandalkan kemampuanmu? Mengandalkan semua yang engkau punya, sehingga engkau mengecilkan orang lain, sehingga engkau merendahkan orang lain dan berkata, Tuhan, aku semua bisa. Hari ini firman Tuhan berkata, bila engkau tak besertaku Tuhan, ku tak mau berjalan. Kalau engkau mengandalkan dirimu, saya yakin engkau gagal. Tapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan akan besertamu. Dan setiap keputusan-keputusanmu, setiap apapun yang kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Siapapun engkau, ini saya bicara serius. Kalau engkau mengandalkan kemampuanmu, kemanapun kau pergi, kau gagal. Kemanapun kau melayani, gagal. Tetapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, engkau akan berhasil. Jangan berkata, aku pandai, aku bisa semua, aku bisa kerjakan semua. Orang lain gak bisa, aku bisa. Orang lain gak mampu, aku mampu. Engkau akan gagal.
Kalau engkau andalkan Tuhan, kau pasti bisa. Kau pasti bisa. Saya berkata sungguh-sungguh pada mahasiswa, kalau engkau mau diupahkan Tuhan, kalau engkau berkata, Tuhan, aku mau hari ini diupahkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Mengakhiri semester ini aku akan berubah. Aku akan mengandalkan Tuhan, pelayananku aku serahkan pada Tuhan, supaya dipakai Tuhan luar biasa. Kau angkat tangan hari ini. Ada yang mau dipakai Tuhan luar biasa, dan kau akan sungguh-sungguh dibuat Tuhan berhasil. Angkat tangan. Ada mahasiswa? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Jangan andalkan kemampuanmu, andalkan Tuhan. Kau akan buat berhasil. Saya ingin siapapun saudara yang tadi angkat tangan maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama. Saya nggak akan mempermalukan saudara, dan saya nggak akan membuat saudara malu. Tetapi saya ingin hari ini engkau jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, upah aku Tuhan, pimpin aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Aku telah berdosa, aku telah salah, dan hari ini aku akan diperbarui. Hari ini aku akan baru Tuhan. Siapapun engkau hari ini, jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, hari ini setiap hamba-hambamu ini yang sudah dipanggil secara khusus ingin diupahkan oleh Tuhan, kami percaya Tuhan berkati mereka. Kami percaya Tuhan tuntun mereka Tuhan, supaya hanya Tuhan yang diandalkan. Sebab tanpa penyertaan Tuhan kami gak mampu Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami. Taruh Tuhan hati yang mengasihi, taruh Tuhan hati yang berharap, taruh Tuhan hati yang sungguh-sungguh hanya menyerahkan segala apapun yang dipunyainya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan berkati keluarga demi keluarga. Tuhan berkati pergumulan demi pergumulan. Dan kami tahu Tuhan yang bersama mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali. Terima kasih kepada Dr. Joko Sukono MTH untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kapel kita pada pagi hari ini. Mohon dengan kasih Dr. Robinson Rimun menutup di dalam doa penutup. Mari kita berdoa bersama. Kami memanjatkan pujian syukur kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu, pimpinan-Mu dalam ibadah kapel kami pada hari ini. Kami sangat diberkati dengan firman Tuhan yang mengingatkan kami betapa penting kami untuk mengandalkan Engkau Tuhan. Karena tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya. Tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dan juga Tuhan mampukan kami akan apa yang semua usaha yang kami lakukan, pelayanan apapun yang kami kerjakan, biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan semata. Ya Tuhan, Engkau telah menyertai bangsa Israel, menyertai Musa dalam perjalanan sejarah hidup mereka. Kami percaya pun penyertaan-Mu akan selalu nyata dalam hidup kami. Dalam setiap pergumulan, tantangan, masa depan, tugas apapun yang Tuhan percayakan. Karena tanpa Engkau Tuhan, kami tak dapat melakukan apapun yang terbaik bagimu Tuhan.
Berkati pengkhotbah kami, Pendeta Dr. Joko Sukono, dan juga untuk keluarganya, pelayanannya. Kami juga berdoa untuk kami semua yang mendengarkan firman-Mu dan menyembah muliakan Engkau saat ini. Biarlah Engkau menerima Tuhan setiap pujian penyembahan kami, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Ampuni kami Tuhan, di dalam nama-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.